Apakah laptop Anda cepat demam dan sering panas yang menyebabkan performanya kurang membuat Anda puas, tenang, dan gak usah ngegas? Di video kali ini kita akan memberikan solusi yang pas tanpa Anda harus mengeluarkan budget yang bikin istri was-was. Karena harga dari solusi ini murahnya sangat jelas. Ya udah, biar yang bikin intro gak kehabisan napas, selamat menonton. Yang cintanya selalu kandas. Sekian lama ku cari dirimu kasih dari waktu. Hai Andika, guys, di sini beberapa hari kemarin saya coba menghubungi Deepcool dan saya nanyain boleh nggak kalau cooling padnya dari Deepcool itu kita tes dan kita review di DKID. Ya saya pikir bakalan dikirimin satu aja, ternyata malah dikirimin 3 dengan seri yang berbeda. Jadi dia ada X6, X8 dan ini namanya adalah N65. Untuk harganya saya cek tadi yang paling mahal itu yang ini, yang N65 dengan harga sekitar 300 ribuan. Untuk yang X6 dan X8 atau yang mana ya? Pokoknya dua ini nanti 200 ribu dan yang satu itu 300 ribu. Cuman saya lupa yang mana. Jadi nanti saya taruh di link deskripsi aja. Jadi kalian langsung bisa cek dan juga bisa langsung beli di link pembelian yang sudah saya taruh di deskripsi. Dan laptop di kiri itu bukan hanya sebagai pajangan. Jadi nanti kita akan tes ketiga-tiganya ini menggunakan laptop dari Asus, yaitu Asus F571 yang pernah kita review beberapa hari kemarin. Dan kita akan bandingkan kalau misalkan nggak pakai cooling pad dari Deepcool ini suhunya berapa dan kalau pakai berapa. Dan kita langsung nanti kita coba tes tiga-tiganya. Seingat saya kemarin ketika Sensebench R15 di F571 itu suhu max-loadnya mencapai 98 derajat Celcius. Jadi nanti kita coba apakah kalau pakai cooling pad ini bakalan ngaruh signifikan atau ngaruhnya itu cuman beberapa Celcius aja. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi biar videonya nggak terlalu panjang karena kita akan unboxing dan juga bahas 3 cooling pad sekaligus dari Deepcool. Jadi langsung aja kita unboxing. Yang pertama saya pilih yang ini dulu aja deh ya, yang N65. Yang satunya kita pinggirin dulu. Jadi ini namanya adalah Deepcool N65 Notebook Cooler. Harganya sekitar 200 ribuan. Buat kalian yang minat bisa langsung cek di deskripsi. Oke, jadi secara packaging dia berbeda dengan yang lain. Kalau yang 2 seri X itu warnanya putih, kalau yang seri N ini warnanya hitam. Dan langsung aja kita buka. Ini bukanya kayak gimana? Sebelum kita buka, mungkin kita baca dulu dari segi selling point-nya. Jadi selling point-nya itu ada metal panel. Dia memiliki dual fans dengan dimensi 140 mm. Kemudian dia support dengan 2 angle. Kemudian support dengan USB 3.0. Tapi sekarang langsung aja kita buka. Kita unboxing dulu, nanti juga kita bakalan coba. Tapi nanti kita batasi di tes Sensebench aja ya. Karena kalau tes game nanti videonya bakalan panjang banget. Jadi kita coba nanti hanya di Sensebench R15. Nah, jadi seperti ini bentuk cooling padnya. Jadi dia memiliki dual fan dengan dimensinya 144 mm. Kemudian di bawahnya sini ada kabel. Kabelnya ada sistem manajemennya. Jadi nanti akan terlihat lebih rapi. Dan ini bahannya metal nih, yang atas nih. Framenya di pinggir-pinggirnya ini bahannya metal. Dan di sini ada logo Deepcool. Kalau ini grillnya ini, dia juga bisa dicopot grillnya ya. Tapi lebih baik jangan, biar debu itu nggak terlalu masuk. Dia magnet. Jadi untuk grillnya ini dia magnet, langsung nempel. Aduh, bukanya agak susah. Pokoknya gitulah ya. Nah, kemudian di bagian sini itu ada aksen-aksen chrome yang menarik juga. Ini kayaknya aluminium. Dan di sini kalian bisa adjust kakinya nih. Seperti ini kalau misalkan menurut kalian. Nah, sebentar ya. Sekarang kita pinggirkan dulu ini kardusnya di sini. Oke. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan menurut kalian secara seperti ini itu kurang ergonomis, dan dia juga agak goyang ya kalau kayak gini. Jadi kalian bisa pakai kakinya ini yang di belakang. Kalian bisa adjust seperti ini. Nah, kalau udah kalian adjust seperti ini, kayaknya dia nggak bakal goyang lagi. Tapi kita coba. Nah, kalau kayak gini pakainya nggak goyang. Tapi apakah nggak merusut ke bawah gitu ya laptopnya ya? Kita coba dulu. Seperti ini. Enggak. Kok nggak merusut ya? Harusnya merusut. Ternyata nggak merusut, guys. Nah, jadi kalian bisa pakai laptopnya kayak gini. Dan buat kalian yang mungkin laptopnya belum ergonomis, kalian bisa pakai ini karena ergonomisnya ini tinggi banget. Mungkin sekitar
30 derajat ke atas ya. Oke, jadi sekarang kita coba apakah suhunya ini bisa mendinginkan suhu max load dari Asus F571 yang kemarin sempat kita review menjadi 98 derajat Celcius. Sorry, sebentar, kabelnya saya atur dulu guys. Jadi kabelnya ini sebenarnya lumayan panjang, cuman kayaknya segini aja cukup deh, biar dia nggak terlalu terlihat berantakan gitu. Ternyata untuk USB-nya ini dia bisa jadi port hub juga. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalkan USB-nya ini bakalan memangkas port USB laptop kalian, karena dia punya port hub. Jadi kalian bisa pakai mouse di sini nanti karena dia ada port hubnya. Jadi jangan khawatir dia mengurangi port USB dari laptop kalian. Bentar, saya dekatkan ke kamera dulu. Nah, kelihatan nggak kalau dia nyala ya? Ini saya geser ke sini biar panjang. Nah, ini saya cabut dulu biar kalian kelihatan kalau ini mati. Mati cuy, berhenti dulu. Nah, ini kan dia berhenti ya. Nah, berhenti. Ketika kalian colokkan, itu dia muter. Tapi kayaknya nggak bisa diatur deh berapa speed RPM-nya karena dia nggak ada software-nya juga. Jadi langsung seperti ini, langsung nyala seperti ini. Dan dia niupnya ke atas sih, dan cukup dingin, lumayan dingin. Dinginnya itu nggak dingin-dingin kayak kipas gitu, nggak. Dinginnya lebih kayak dingin-dingin AC yang di Freon gitu guys. Untuk kipasnya Asus kita set ke turbo dan modenya adalah best performance. Kemarin seingat saya dapatnya 98 derajat Celcius ketika kita tes menggunakan Sensebench. Jadi sekarang kita coba tes lagi dengan tambahan kipas yang namanya adalah Deepcool N26. Nah, ini sudah 70 derajat Celcius. Kalian nggak mungkin terlihat, jadi nanti akan saya bantu footage dari kamera lain. Sekarang kita tes dulu. Set run. Dan kita coba monitoring HB monitornya. Nah. Oke, sejauh ini kita sudah running sebanyak 3 kali dengan perolehan sekitar 1000 CB. Dan suhu max load-nya kita cek di HB monitor juga. Ya, kalau dibilang ada penurunan, ada, cuman sekitar 4 derajat Celcius. Kalau kemarin suhu max load-nya itu 98 derajat Celcius, ketika menggunakan kipas dari Deepcool yang seri N26 ini, skornya itu 94 derajat Celcius. Oke, jadi untuk cooling pad yang pertama, yang seri N26, kita berhasil mengurangi suhu max load sekitar 4 derajat Celcius. Tapi apakah secara casing, maksudnya secara penggunaan itu bisa mengurangi? Ya, lumayan sih. Kemarin di sini agak begitu panas, cuman di bagian ini sekarang nggak terlalu panas, cuman ya anget aja. Kita cek di bagian bawahnya apakah dia juga panas juga. Oh, di bawahnya adem, Yang panas itu malah bagian sini ya. Mungkin panasnya ditiup ke atas, jadi casing yang panas itu hanya di bagian ini. Oke, jadi untuk yang N26 yang harganya sekitar 200.000 ini. Dan maaf, saya tadi salah. Ternyata untuk bunyi kipasnya itu nggak ada suaranya sama sekali. Jadi silent, yang bunyi itu malah suara turbonya dari Asus itu. Jadi untuk Deepcool yang seri 26 ini dia bisa turun sekitar 4 derajat Celcius jika kita menggunakan benchmark dari Sensebench dan juga suhu monitoring dari HW monitor. Kemudian untuk build quality-nya menurut saya oke sih. Oke banget. Di bagian atasnya ini dia metal, di bagian bawahnya overall plastik. Untuk blade-nya dia, aduh nggak sampai tangan saya, tapi kayaknya plastik juga blade-nya. Oke, jadi sekarang kita coba untuk yang seri lainnya. Kita coba untuk yang Multicore X6. Nah, bedanya dengan yang seri N26 tadi, seri Multicore X6 ini memiliki quad fan atau 4 fan. Kemudian untuk lainnya sih sama aja. Ini kok ada step switch. Apakah mungkin dia bisa diatur speed RPM-nya? Kita coba aja langsung ya. Jadi ini kita pinggirkan dulu. Kita unboxing yang ini. Oke, jadi bentuknya aja udah beda guys. Jadi untuk yang seri X6 itu seperti ini. Kalau yang tadi kayak seperti ini bentuknya. Nah, bedanya kalau yang ini dual fan tapi kipasnya gede-gede. Kalau ini 4 fan dengan yang atas agak gede, yang bawah agak kecil. Kemudian bedanya yang tadi, yang ini itu kabelnya terpisah. Jadi kalian dapat kabel tambahan, bukan kabel tambahan sih. Kabelnya terpisah. Tempat nyoloknya di mana? Oh, di sini. Oke. Oh, ini guys, ini ada speed RPM-nya. Jadi kalian bisa atur speednya menggunakan switch ini. Ayo fokus dong, jangan blur dulu. Oke.
Jadi kalian bisa atur nih, bisa off, kemudian mungkin nanti kita coba sekalian ya. Off, nanti sedang, agak kenceng dan sampai max. Kemudian di sini kalian juga mendapatkan port hub tambahan di sini nih. Ini in. Oh, berarti ini untuk nyalain power. Dan ini buat out ini untuk kalian mungkin kalau misalkan nambah headset atau mouse di sini bisa pakai port hub yang ada di sini. Cuman ini adalah powernya dia. Jadi sekarang kita coba, tapi dia ada adjustmentnya gak? Oh, ada di sini. Jadi dia juga ada adjustmentnya, kakinya di sini. Kalau misalkan, nah sama kayak tadi, agak goyang. Mungkin adjustmentnya kurang, kita coba dulu. Tuh, kok goyang? Kok goyang gitu loh guys. Oh ini, sorry. Nah ini udah agak goyang. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba. Jadi portnya itu ada di kiri, ada di bawahnya laptop di bagian kiri. Jadi nggak enaknya kalau mungkin Asus apa ya? Oh nggak, Asus TUF itu ada di kiri semua. Jadi aman kalau Asus TUF. Yang nggak enak itu nanti kalau portnya di kanan semua, karena ini kan portnya ada di kiri. Dan kalian sama seperti yang N46 tadi, nggak usah khawatir portnya habis karena ini, karena ada port tambahan ya. Oke, jadi sekarang saya tunjukkan kepada kalian kalau yang seri NX6 ini dia ada portnya di sini. Jadi kalau misalkan ini off, ya kipasnya mati walaupun sudah terhubung dengan port USB yang ada di laptop. Kalau misalkan kita slide, kita coba slide satu aja. Set. Wih, yang nyala bagian atasnya aja ya. Jadi bagian atasnya nyala, kelihatan nggak guys? Bagian atasnya ini muter, tapi yang bagian bawah mati. Kalau misalkan kita slide satu lagi, oh yang nyala bagian bawahnya aja, kirain nyala semua. Jadi yang nyala bagian bawahnya aja. Dan kalau kita max, kemungkinan nyala semua ya kan. Nah ini baru nyala semua nih. Tapi kita langsung coba aja nyala semua empat-empatnya, gak usah satu-satuan. Mungkin ini buat kalian yang laptopnya 12 inch kan dimensinya masih terlalu lebar. Jadi kalau kalian punya laptop 12 inch, kalian pakai 2 kipas di atasnya aja udah cukup. Tapi karena dimensi F571 ini 15 inch, kita pakai langsung. Nah, kita pakai langsung yang empat-empatnya. Ini kita close dulu, karena nanti hasilnya akan beda kalau nggak kita close. Oke, jadi sekarang kita coba lagi menggunakan yang seri X6. Dan kalau kalian lihat di sini kabelnya mungkin berantakan, ya kalian sebenarnya bisa sembunyiin di belakang nanti. Cuman ini biar videonya nggak terlalu panjang, jadi saya nggak terlalu mikirin manajemen kabel. Kalau tadi 94 derajat Celcius, kita coba ini berapa nih? Dia juga masih ada di 84. Naik 95 derajat Celcius. Tapi kalau naik seharusnya skornya lebih tinggi guys. Biasanya kayak gitu sih kalau di Cinebench. Jadi ini dia sekarang ada di 95 derajat Celcius. Tadi itu sekitar nggak ada 1100 ya, di bawahnya 1100. Dan kita lihat kalau pakai ini dia ada di 95 derajat Celcius. Ya, tapi performanya lebih tinggi. 1173 menggunakan ini. Dengan suhu max load-nya itu 95 derajat Celcius. Ini running pertama, sekarang kita coba untuk running kedua. Masih 95 dan kita lihat nanti skornya dia ada di berapa. Nah, yang kalian dengar ini suara berisiknya kipasnya dari Asus. Kalau suara kipasnya Deepcool dia nggak terlalu berisik. Oke, skornya turun menjadi 1112. Cuman untuk suhu max load-nya dia tetap di 95 derajat Celcius. Oke, jadi kita cek dulu untuk casingnya. Tetap hangat kayak tadi, gak ada perubahan yang signifikan. Kemudian di bagian bawahnya, kalau bagian bawahnya adem banget sih, adem banget. Yang panas itu cuman di bagian keyboardnya nggak panas. Di sini tuh nggak panas, cuman hangat dan nggak begitu mengganggu. Deepcool X6 ini suhu max load-nya itu 95 derajat Celcius. Walaupun dia kipasnya ada 4, tapi untuk skornya dia naik. Jadi untuk performanya dia lebih tinggi ketimbang menggunakan yang seri berapa tadi? N65. Nah, sekarang kita coba yang terakhir. Yang terakhir ini adalah Multicore X8. Nah, dia sama juga, dia punya quad fan, super silent, 100 pure aluminium panel, step switch sama, dan dia bisa pakai laptop yang 17 in. Jadi kalau misalkan MSI GE75 atau TUF 705 itu bisa masuk. Sekarang kita unboxing dulu. Wah, untuk bentuknya lebih simple sih ya, lebih keren daripada yang tadi. Jadi dia masih ada bentuknya lah daripada yang tadi. Ini harganya ya ternyata yang paling mahal ini guys. Ini sekitar 300.000 harganya. Nah, untuk desainnya dia seperti ini. Keren, menurut saya sih keren. Grillnya itu keren. Dan ini bukan plastik ya. Kalau kalian dengarkan ini metal nih. Kalau yang tadi masih pakai plastik.
grillnya. Kalau ini udah pakai metal. Dan dia memiliki 4 fan. Kemudian di bawahnya juga ada adjustment seperti ini. Dia harusnya ada switch seperti tadi ya, ini ada switch juga seperti ini. Dan ini saklarnya lebih enak. Yang tadi itu kayak doll gitu. Apa bahasanya misalnya doll ya? Kayak kurang tek gitulah. Oke, jadi langsung sekarang kita coba. Nah, pertama kalian bisa off kan seperti yang seri X6 tadi, kalian bisa off kan. Kok nggak fokus gitu loh, fokus dulu ya. Ini ada saklarnya tadi off, kalau off dia mati. Ya iyalah kalau off mati. Maksudnya ini adalah step by step, bukan step by step. Ini adalah custom biar kalian bisa setting speed RPM dari kipas dari Deepcool ini. Oke, jadi dia ada 4 fan. Kita coba satu saklar dulu, satu. Mana yang nyala? Yang nyala adalah bagian atas. Ya, kalian kelihatan nggak muter dia? Ya kan, ini mati. Yang atas ini nyala. Kayak nggak kelihatan ya? Ya kelihatan lah ya harusnya ya. Ini nyala, ini mati. Sekarang kita slide yang kedua. Kebanyakan. 1, 2. Nah, kalau 2 dia nyala. Oh, yang atas mati. Yang atas mati guys, sorry. Kalau itu saklar yang kedua. Sekarang kita geser ketiga. Terus. Nah, kalau ketiga ini 4-4-nya nyala nih. 4-4-nya nyala. Kalau keempat, udah mentok, udah nggak ada. Jadi sama seperti yang seri X6 tadi. Kalau misalkan off mati, 1 itu atas nyala, 2 itu yang bawah aja nyala, kalau 3, 4-4-nya nyala. Oke, jadi sekarang kita coba berapa suhu max load yang didapat ketika kita tes menggunakan Sensebench. Kita tes ulang dari awal biar HW monitornya itu reset lagi, biar suhunya itu mulai dari awal lagi. Oke guys, jadi ini adalah tes yang terakhir kita menggunakan cooling pad dari Deepcool. Dan saya garis bawahi dulu karena ini adalah tes cepat atau quick preview dari cooling pad 33 cooling pad dari Deepcool tadi. Tes ini tuh sebenarnya bakalan berfungsi ketika kalian bermain game dan kalian sudah cukup lama bermain game. Karena memang kalau tesnya secepat ini itu bakalan nggak begitu terasa, tapi ketika kalian bermain game baru suhu max load-nya itu bakalan terasa. Cuman karena keterbatasan waktu, jadi saya nggak bisa tes game. Mungkin nanti akan saya update di video berikutnya dan kita battlekan Deepcool ini dengan seri NYK, karena saya juga lagi beli seri NYK yang X8 yang kipasnya itu ada 8. Oke, jadi suhunya udah mulai naik sekarang. Ada di 91, 92. Apakah dia akan naik ke 95? 94? Oke, 94. Masih bertahan di 94 derajat Celcius. Dan maaf ini kalau footage-nya agak goyang ya, soalnya emang lagi pakai HP ini nge-recordnya dan nggak pakai tripod karena tripodnya saya gunakan untuk unboxing tadi. Oke, jadi ini kayaknya skor tertinggi ya. Tadi tuh, aduh saya lupa lagi. Pokoknya ini 1137. Yang kalau pakai N65 tadi nggak ada 1100, di bawah 1100 terus. Tapi kalau pakai yang X6 tadi 1100, cuman kayaknya nggak setinggi ini. Saya lupa, kalian bisa cek ya. Nanti saya ingatnya pas ngedit sih ini. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari perbandingan antara cooling pad dari brand Deepcool. Yang ini adalah seri N65 dengan harga sekitar 200.000. Ini juga 200.000. Ini lebih mahal sedikit dengan harganya 300.000. Untuk link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi. Jadi buat kalian yang minat bisa langsung cek. Dan sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Dan kesimpulannya menurut saya sih ya bisa membantulah. Bisa membantu untuk laptop kalian yang mungkin sering thermal throttling atau sering panas, atau mungkin kalian tidak punya ruangan yang ber-AC. Cooling pad dari Deepcool atau cooling pad dari brand manapun sebenarnya bakalan membantu banget. Dan memang kalau kita tes secara Sensebench R15 dengan HW monitor tadi, suhunya itu turunnya itu nggak terlalu signifikan, karena ini adalah hanya sekedar quick test atau tes cepat aja. Karena nanti bakalan ngaruh banget ketika kalian sudah bermain cukup lama. Karena laptop itu kalau sudah lama, dia biasanya suhunya itu udah panas banget, dia thermal throttling dan performanya akan turun. Dan kalau di game, FPS-nya akan menurun. Dan kalau kalian menggunakan tambahan cooling pad seperti ini, dia tetap akan turun tapi nggak terlalu banyak. Jadi performanya itu masih bisa stabil jika dibandingkan kalian tidak menggunakan cooling pad. Dan dari ketiganya ini, mana yang paling bagus? Menurut saya sih yang ini ya. Karena dia bahannya metal, dia solid banget. Kalau ini grillnya dia masih ada plastiknya. Ini dia metal tapi grillnya ada plastiknya juga. Nah, kalau yang paling oke sih ini, paling kelihatan bagus, paling kelihatan elegan ini. Kalau ini kelihatan kayak kupu-kupu ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Dan kalau kalian nggak suka dengan videonya, harus tetap di like. Dan kalau suka, harus di share. Oke, saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.